Suatu hari, Boboiboy dan Gopal sedang menonton series Papajola episode 12. Tiba-tiba, Boboiboy mematikan TV-nya karena merasa tidak logis ceritanya. Lalu Gopal mengajaknya memainkan game Papajola yang terbaru. Adudu yang mengetahui hal itu memutuskan untuk mengalahkan Boboiboy lagi dengan menjebaknya agar masuk ke dalam video game Papajola. Toaba kesal melihat Boboiboy dan Gopal yang sudah 5 jam bermain game. Lalu Toaba mendoakan mereka masuk ke dalam game. Dan doanya pun terkabul bahwa Boboiboy dan Gopal masuk ke dalam game. Bukan dari doa saja, tetapi ini memang rencana Adudu untuk memasukkan mereka. Ochoba dan Toaba tidak punya pilihan lain selain memainkan game tersebut. Baru saja beberapa menit, Toaba sudah tidak sanggup main karena dia tegang dan takut kalah. Akhirnya, Ochoba meminta kepada Yaya untuk membantunya memenangkan game. Yaya pun setuju untuk membantunya, dan ternyata Yaya juga sudah pernah memainkan game Papajola, yang itu membuat dia sangat jago main gamenya. Saat akan melawan bos, Yaya meminta Ying untuk datang dan bermain, karena hanya Ying yang pernah menamatkan gamenya. Pada akhirnya, mereka berhasil memenangkan permainan, sehingga Adudu membebaskan mereka karena dia juga ingin keluar dari game itu. Tapi ternyata, Papajola juga ikut keluar dari video game. Papajola yang keluar dari game itu merasa kelaparan, lalu Gopal membuatkan makanan dari sendal untuk Papajola. Karena mengetahui yang dimakannya adalah sendal, Papajola pun menerima tawaran makan biskuit Yaya. Dengan hasil, dia pun pingsan. Di tempat Adudu, ternyata raksasa tidur juga ikut keluar dari game. Lalu Adudu membuat rencana jahat untuk mengalahkan Boboiboy. Di saat Papajola masih pingsan, Adudu pun datang lalu mempersembahkan raksasa tidur. Kemudian, Adudu memerintahkan untuk menyerang mereka. Yaya langsung menyerang raksasa tidur, namun raksasa itu membuat perisai tidur, yang membuat Yaya ngantuk lalu tidur. Sedangkan Ying dijebak probe dan berhasil masuk dalam gelombang tidur raksasa itu, lalu tertidur. Setelah itu, Boboiboy menggunakan kekuatan anginnya untuk mengembalikan gelombang itu, yang membuat raksasa, probe, dan Adudu tertidur dan masuk ke dalam dunia mimpi. Karena tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan mereka selain masuk ke dalam gelembung mimpi juga, Papajola menyuruh Gopal untuk mengubah makanan pisang kembali ke wujud gelembung. Tapi karena Gopal tidak takut, makanya kekuatannya tidak bekerja. Papajola pun memberinya ujian matematika, yang membuat Gopal takut akan hasilnya. Dan akhirnya, Gopal dapat mengubah makanan itu menjadi gelembung lagi. Lalu mereka pun masuk ke dunia mimpi. Di dalam sana, Papajola akan berkelahi dengan raksasa tidur. Tapi Boboiboy memberi saran agar tidak berkelahi, dan diganti dengan hal lain. Lalu Gopal memutuskan untuk bermain Dam Haji. Raksasa pun setuju, dengan syarat mereka semua harus jadi bidaknya. Untuk menyelamatkan mereka dan keluar dari mimpi, mereka harus memenangkan permainan Dam Haji itu melawan raksasa tidur. Tetapi Papajola yang menantangnya malah tidak tahu cara memainkan permainan. Permainan Dam Haji akan berlangsung 3 babak. Jika memenangkan 2 babak, berarti dialah pemenangnya. Meskipun telah diajari cara bermain oleh raksasa tidur, Papajola tetap kalah di babak pertama. Untungnya, Toaba sudah bangun. Lalu dia diminta untuk menggantikan Papajola dan melawan raksasa tidur dengan teknik yang dimilikinya. Toaba dan raksasa tidur memiliki permainan Dam Haji yang sangat kompetitif. Di babak yang kedua, Toaba berhasil menang, sehingga permainan berlanjut ke babak terakhir atau babak ketiga. Raksasa tidur terpaksa berbuat curang dengan mendapatkan 4 bidak besar di awal babak 3. Meskipun begitu, Toaba dapat memenangkan permainan tersebut dengan santai. Lalu, raksasa itu tidak dapat menerima kekalahannya, jadi dia menidurkan kembali Toaba, Ochoba, Yaya, Ying, bahkan Adudu dan Probe. Papajola tidak kuat menahan sakit kakinya yang tertimpa pecahan besar papan Dam Haji. Dia pun akhirnya pingsan. Namun Gopal malah percaya dia sudah mati. Lalu dia menggunakan ikat pinggang Papajola untuk jadi besar dan mencoba untuk mengalahkan raksasa itu. Tapi karena dia tidak yakin untuk mengalahkannya, akhirnya Boboiboy yang akan melawannya. Boboiboy pun berhasil mengalahkan raksasa itu, dan itu membuat semua orang dapat terbangun kembali di dunia nyata. Sementara itu, Adudu dan Probe melarikan diri dari rumah Boboiboy dengan cara meniup gelembungnya. Setelah jauh dari rumah Boboiboy, Probe meletuskan gelembung tersebut tanpa menyadari bahwa mereka berada di atas jurang dan mereka pun terjatuh. Di episode selanjutnya, Adudu memerintahkan Probe untuk mencuri semua surat penggemar Boboiboy. Sementara itu, Adudu sedang pergi berbelanja baju baru. Maka dari itu, Probe yang dibantu komputer membacakan seluruh surat penggemar dan langsung mengirimkan balasan suratnya. Di episode ini, banyak pertanyaan yang akhirnya membawa kalian flashback ke episode-episode sebelumnya.
Di episode ini juga, kita bisa mengetahui bahwa Multi Monster sekarang membangun kampungnya sendiri, sedangkan Papa Zola mencari pekerjaan. Singkat cerita, Prob dan komputer telah membalas semua surat penggemar Boboiboy dengan jujur. Lalu, Adudu pun sudah pulang. Dia menanyakan kepada Prob bagaimana cara mengisi suratnya. Prob menjawab dia membalas surat dengan jujur. Adudu pun marah, karena seharusnya surat-surat itu dibalas dengan kata-kata kasar. Ternyata, masih ada satu surat lagi yang tersisa. Lalu Adudu langsung membalasnya dengan kasar. Lalu keesokannya, mereka mendapatkan surat. Yang ternyata, surat itu adalah surat balasan Adudu kemarin. Dan ternyata, surat itu juga surat dari Prob untuk Boboiboy. Jadi si Prob dimarahi lagi oleh Adudu. Di pesawat luar angkasa, Prob sedang menonton sebuah episode dari serial telenovela dan ceritanya pun membuatnya sangat sedih. Di tempat lain, Gopal, Ying, dan Boboiboy juga sedang menonton telenovela. Tiba-tiba, siaran pun terganti oleh iklan yang menyatakan bahwa hari ini adalah hari biskuit sedunia. Hal itu membuat Ying, Gopal, dan Boboiboy terkejut karena Yaya akan meminta mereka untuk membantunya membuat biskuit di rumahnya. Yaya pun muncul dan langsung menawari siapa yang akan membantunya. Gopal dan Ying pun berhasil kabur dengan berbagai alasannya. Dan yang tersisa tinggal Boboiboy. Yaya pun memohon minta bantuan kepadanya. Karena Boboiboy terpesona dengan keimputan Yaya. Maksudnya karena Boboiboy kasihan kepada Yaya, jadinya dia berpecah jadi 3, lalu mereka hempimpa. Dan Angin pun beda sendiri, yang membuatnya harus ikut membantu Yaya. Sedangkan Tanah membantu Toaba, dan Petir menonton TV di toko Toaba. Adudu yang mengetahui bahwa Boboiboy akan membuat biskuit, menyusun rencana untuk menjebaknya. Lalu dia membuat ramuan emosi yang bernama Emosi X, yaitu ramuan yang dapat membuat perasaan manusia tidak stabil. Dikarenakan Boboiboy tidak dapat menemukan susu kambing putih untuk bahan biskuit, Adudu langsung menyuruh Prob untuk membuat ramuan X itu seperti susu kambing yang dicari Boboiboy dan menjualnya gratis. Dan Boboiboy pun percaya, lalu mengambilnya. Saat proses pembuatan biskuit, ramuan itu pun juga ikut dicampurkan ke dalam adonan. Dan setelah biskuit jadi, Boboiboy langsung mencoba biskuit itu. Dan ternyata, respon Boboiboy sangat baik, yang mengatakan biskuit itu enak. Lalu Boboiboy pergi untuk membagikan biskuit itu kepada semua orang. Beberapa orang pun langsung terkena efek dari ramuan X itu. Yaya pun minta bantuan kepada Boboiboy yang di toko untuk mencari si Angin. Si Angin tiba-tiba melewati toko, lalu menawarkan biskuit. Tapi si Tanah dan Petir menyuruhnya untuk berhenti. Si Angin pun tidak mengerti apa yang dibicarakan mereka, lalu memakan banyak biskuit lagi, yang membuat dia merasakan kesenangan tanpa batas. Lalu tiba-tiba, dia bertransformasi menjadi Boboiboy Topan. Setelah berubah, si Topan langsung diserang oleh Adudu dan Prob. Tapi untungnya, Topan selamat dan langsung menyerang balik Adudu. Setelah itu, dia memaksa Adudu untuk memakan biskuit Yaya, yang akhirnya membuatnya kabur. Topan ingin mengejarnya, namun dihentikan oleh Petir dan Tanah. Petir menyuruh Topan untuk bersatu kembali, namun Topan menganggap mereka hanya ingin kekuatannya saja, dan mereka semua itu lemah. Petir pun terpancing emosinya dan langsung berubah menjadi Boboiboy Halilintar. Mereka pun bertarung sangat sengit, namun dimenangkan oleh Topan. Untungnya, si Tanah dapat menahan si Topan, yang akhirnya membuat Ochobot menampilkan episode terakhir telenovela yang sedih. Topan pun menangis, dan itu membuatnya kembali menjadi Boboiboy Angin. Di tempat lain, Adudu yang terkena efek ramuan X yang kuat di dalam biskuit Yaya pun terbaring lemah. Namun dia memaksakan diri untuk terus memikirkan cara mengalahkan Boboiboy. Setelah komputer dapat ide untuk membeli senjata dari toko Bagogo, Adudu pun langsung setuju dan langsung menyuruh Bagogo untuk datang ke pesawatnya. Kemudian, saat sampai, Adudu bingung memilih-milih senjata apa yang harus dibeli, karena sepertinya senjata-senjata itu sangat mahal. Setelah menentukan pilihan, Adudu menanyakan harga, yang ternyata harganya adalah 50 juta 50 sen, dan itu membuatnya pingsan. Di tempat Boboiboy, Boboiboy Tanah sedang mencari tahu apa sebenarnya kekuatan barunya, karena si Petir dan Angin sudah duluan punya kekuatan baru. Kembali ke Adudu, setelah bangun dari pingsannya, Adudu kaget karena pesawatnya telah dijual oleh Prob demi membeli sendok elektrik. Tapi ternyata, Bagogo memberikan hadiah kepada Prob setelah membeli sendok itu. Dan hadiahnya pun bukan kaleng-kaleng, karena Bagogo memberikan robot muka lakus sebagai hadiahnya. Setelah mendapatkan robot itu, Adudu menyuruh Prob untuk mengambil coklat Toaba untuk mengaktifkan robotnya. Di hari yang sama, Boboiboy akan pulang ke Kuala Lumpur 3 hari lagi, karena libur sekolah akan berakhir. Teman-temannya pun sangat sedih mendengarnya, terutama Yaya. Maksudnya si Ochobot, karena ternyata
Ochobot tidak diajak pulang ke Kuala Lumpur bersama Boboiboy. Tiba-tiba, Adudu datang menyerang menggunakan robot muka lakusnya itu. Setelah itu mereka bertarung, tapi Adudu dapat dengan mudahnya mengalahkan teman-temannya Boboiboy. Boboiboy langsung berpecah 3 untuk mengalahkannya. Namun si Halilintar dan Topan juga sama-sama dapat dikalahkan Adudu. Karena merasa marah melihat teman-teman dan klonnya disakiti, Boboiboy Tanah langsung berubah menjadi Boboiboy Gempa berwarna hitam dan kuning. Boboiboy Gempa ternyata dapat membuat raksasa dari tanah, yang akhirnya berduel dengan robot itu. Lalu setelah itu, Halilintar dan Topan membantunya menyerang, yang pada akhirnya Adudu berhasil dikalahkan oleh Boboiboy. 3 hari kemudian, Boboiboy sudah bersiap untuk pulang menggunakan kereta yang diantar oleh Toaba. Lalu disusul juga oleh teman-temannya yang ingin ikut mengantar juga. Yaya membekali Boboiboy biskuit cinta, maksudnya biskuit pahitnya, untuk cemilan Boboiboy di perjalanan. Boboiboy juga berjanji akan datang lagi jika libur kembali. Boboiboy berpamitan sekaligus berpapasan dengan pria misterius. Boboiboy berangkat, lalu teman-temannya pun mengucapkan selamat tinggal. Sementara itu, Adudu bersumpah akan segera kembali untuk mengalahkan Boboiboy. Kemudian, dia dipanggil Prob untuk berteduh di markas barunya yang ada di rongsokan. Setelah 6 bulan kemudian sejak penyerangan Adudu, sekolah rendah Pulau Rintis kedatangan siswa baru yang mengejutkan Gopal, Ying, dan Yaya. Karena siswa baru tersebut adalah Boboiboy. Nah, seperti itulah alur cerita series Boboiboy musim satunya. Kasian banget ya si Adudu sama si Prob malah jadi tinggal di rongsokan dan bukan lagi di pesawatnya. Dan si Boboiboy juga ternyata pindah sekolah ya ke Pulau Rintis demi bisa bertemu terus dengan Yaya. Maksudnya, demi bertemu teman-temannya lagi dan membantu Toaba. Oke, untuk kedepannya, insya Allah saya akan melanjutkan seriesnya, yaitu Boboiboy musim 2. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe biar gak ketinggalan. Oke, segitu dulu dari saya. Jaga kesehatan kalian semuanya ya, dan salam film.